5, 4, 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali di program Cermin, cerita menginspirasi. Pak, tos biasa dibuka Pak. Oke, yang jelas mudah-mudahan kita semuanya, termasuk Anda semuanya juga tetap jaga prokes ya, tetap menggunakan masker karena saat ini kita harus terus ya hati-hati. Antisipasi agar penularan COVID-19 tidak semakin luas menyebar. Di samping saya ada Bapak Junjunan, Insya Allah sesuai nama, Jantan Junjunan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah Kabid PAUD dan PLT Kabid SMP di Disdik Kabupaten Bandung. Iya. Bapak, bagaimana Pak saat ini? Masih riwe? Alhamdulillah. Sekarang sudah mulai menyusut. Sudah mulai menyusut karena memang sudah selesai ya? Sudah selesai. Ya. Kita melaksanakan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah. Oke. Jadi saat ini sedang dalam tahapan apa nih Pak? Saat ini mungkin siswa-siswa sedang melaksanakan daftar ulang dan juga insya Allah mungkin nanti tahun ajaran baru akan dimulai hari Senin dan mungkin Bapak Bupati akan menyampaikan hari pertama biasanya. Oke. Dan sekarang memang masih dengan daring ya Pak? Masih dengan daring juga karena memang apalagi sekarang sedang melaksanakan PPKM dan kita menuruti aturan sesuai dengan gugus tugas ya kita yang lebih diutamakan daring kita laksanakan. Oke. Jadi kalau kita merunut lagi ke belakang kan sebetulnya persiapan untuk sekolah tatap muka itu sudah dipersiapkan sebetulnya. Oh iya, kita sudah siapkan jauh-jauh hari di awal tahun pertama pandemi juga kita melaksanakan. Bahkan waktu Januari Menteri Pendidikan kita sudah menyampaikan bahwa akan tatap muka kita persiapkan. Walaupun dengan tetap kita menggunakan protokol kesehatan dengan sistem yang akan diterapkan di persekolahan. Oke, nah sekarang apa yang harus dipersiapkan oleh para orang tua siswa dari proses penerimaan siswa ini? Yang dipersiapkan orang tua kalau sudah mendaftar ke sekolah, insya Allah nanti hari Senin kita akan melaksanakan pembelajaran dan mungkin yang mampu itu bisa melaksanakan dengan sistem jaringannya, dengan jaringan ya dipersiapkan perangkatnya, HP-nya atau misalkan kuotanya juga siapkan. Tapi apabila misalkan orang tua yang memang sekarang lagi pandemi ini ekonominya tidak berpihak kepada masyarakat atau memang jadi tidak mampu masyarakat, ada cara lain yang akan kita laksanakan. Pokoknya apapun akan dimaksimalkan untuk penyelenggaraan sekolah. Yang penting anak di era pandemi juga jangan sampai berhenti belajar. Itu yang paling pokok bagi kita karena kan belajar itu wajib hukumnya untuk bisa terus menuntut ilmu. Ya, betul. Nah terus Pak gini, kondisi di Kabupaten Bandung yang memang ya berkontur, terus kemudian banyak sekali ya titik-titik yang blank spot begitu Pak ya. Apa sih Pak yang sudah sebelumnya diantisipasi dari kondisi seperti ini, sementara kita memang mengandalkan dalam jaringan yang baik. Apakah ada penambahan BTS atau misalnya antisipasi seperti apa tuh Pak? Oh iya. Antisipasi kita di lapangan apabila ini daring tidak maksimal ya, tidak maksimal karena memang
letak geografis kita berbeda dengan kota perkotaan. Betul. Walaupun kita namanya Bandung, tapi kan pinggiran kota Bandung juga ya, yang memang daerah pegunungan, daerah gitu pegunungan. Jadi kadang-kadang kita punya apa juga jaringannya tidak berpihak juga kepada kita. Betul. Maka Dinas Pendidikan yang memang ini dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Pak Dr. Juhana itu sudah melaksanakan program-program yang memang bisa tetap siswa belajar dengan cara pertama yang berdekatan dengan sekolah tapi tidak mampu juga dengan daringan, kita buka posko-posko layanan pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah ada guru-guru yang piket, dan apabila ada siswa yang konsultasi masalah pendidikan atau mengambil tugas-tugas atau pembelajaran, ada modul-modul juga di sana untuk disampaikan, bisa langsung datang ke sekolah. Itu pertanggungjawabannya dari sekolah masing-masing atau per wilayah, Pak? Itu sekolah masing-masing, untuk SMP sekolah masing-masing. Dan juga mungkin SD juga sama. Dan apabila misalkan tetap terkendala juga dengan jarak transportasi dan cukup jauh, jaringan juga tidak punya. Nah, kita udah mengantisipasi dengan guru-guru, saya memberikan arahan kepada guru-guru untuk tetap tidak lagi menjemput bola, tapi mungkin mengejar bola nanti. Jadi guru-guru ada yang sistem yang disampaikan oleh Pak Kadis itu dengan guru kunjungnya. Jadi guru-guru berkunjung ke rumah orang tua siswa atau ke beberapa yang ada di wilayah tersebut. Nah, untuk memberikan materi-materi, walaupun tidak dalam konteks memberikan pengajaran gitu. Mungkin bertemu 30 sampai 1 jam lah cukup untuk memberikan pengarahan di sana. Tapi itu juga dengan syarat mungkin atas ada izin dari wilayah setempat dan juga izin juga dari orang tua, tidak keberatan anaknya dikunjungi. Oke, jadi memang lumayan ya Pak ya tantangannya cukup berat untuk bagaimana tetap standar pendidikan itu bisa berjalan dengan baik sementara banyak keterbatasan ya. Oke, Pak Junjunan tetap di sini ya. Jangan jadi ini Pak, jangan berpikiran saya akan membuat Bapak tambah stres. Tapi ini kita cuma ngobrol-ngobrol aja. Dan bagaimana persiapan dari seluruhnya, dari para pengajar ya, terus kemudian para pimpinan sekolah, dan juga yang jelas para orang tua siswa dan juga siswa yang sedang menonton program Cermin ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di Cerita Menginspirasi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang-bincang, untuk bertemu dan membahas sesuatu yang manfaat ya. Ya, kita saat ini seperti yang tadi sudah kita obrolkan, tahapan-tahapan dalam PPDB itu sudah dilewati dan ini terus dalam pematangan ya untuk nantinya di hari Senin ya, hari Senin kita mulai tahun ajaran baru kita. Oke. Nah, kalau dari sisi materi Pak dengan keterbatasan ini ya, itu ada perubahan lebih disederhanakan atau tetapi dengan pemadatan atau bagaimana Pak? Di lapangan sebenarnya ada penyederhanaan juga ya, termasuk kurikulumnya juga ada penyederhanaan. Jadi kita berusaha mengadaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita tidak bisa menyamakan dengan tatap muka, karena kan dengan daring itu diusahakan sesederhana mungkin, tapi materi sampai kepada anak juga. Jadi sudah disesuaikan dengan kurikulumnya, makanya kurikulum di era pandemi ini tidak tebal-tebal, hanya 1 lembar udah cukup. Yang penting dengan misalkan RPP-nya, rencana kegiatan pembelajaran kepada siswa itu disederhanakan. Oke, kalau untuk kebutuhan lokal misalnya ya Pak ya, misalnya ada satu wilayah yang mungkin dari kebutuhan orang tua, terus pengajar, rasanya tetap harus dengan tatap muka nih misalnya ya. Terus kemudian mereka menyelenggarakannya entah di sekolahnya masing-masing ataupun misalnya di satu tempat, karena potensi
terpapar dan hadirnya orang-orang dari luar itu tidak ada dan sudah belajar aja gitu. Nah, itu kayak gitu gimana? Nggak apa-apa tuh, Pak? Saya kira belum sampai ke sana ya. Karena tetap kita juga harus mematuhi apa yang digariskan oleh pusat ya. Pusat dan juga kan kita tetap mengacunya kepada tim gugus tugas yang ada di pusat. Tapi secara sepintas sih sebenarnya kalau misalkan untuk hanya sebatas konsultasi masalah pendidikan kita masih melayani. 5 orang atau misalnya 4 orang dengan melaksanakan protokol kesehatan kita layani. Kalau untuk UN, ujian nasional sekarang sudah tidak. Jadi memang sekarang off dulu ya. Ada. Ujian nasional kan di tahun lalu juga sudah dari semenjak COVID sudah dihilangkan oleh ya. Pak Menteri. Yang sekarang adanya ujian sekolah. Jadi ujian sekolah juga sistemnya bisa dengan daring. Ujian sekolah itu dan tadi yang terkendala dengan daring mungkin dengan orang tua datang ke sekolah atau itu mengambil soalnya dengan berbasis papernya. Jadi atau guru yang datang ke siswa untuk memberikan itu. Ya sekarang kalau dibilang standar kualitas sudah pasti jauh lebih menurun ya Pak ya, karena memang sudah standar KBM-nya tuh sudah tidak ada yang secara tatap muka dan tidak maksimal menerima materi-materi ya Pak ya. Apalagi kalau untuk kejuruan misalnya Pak, itu gimana? Itu kan banyak praktek-praktek itu. Kalau kejuruan saya kira mungkin berlakunya juga sama. Ini juga sama dengan kita punya di pendidikan non formal ya. Kita punya ada kegiatan yang seksi kursus. Mungkin sama dengan kejuruan dengan vokasinya. Dengan melaksanakan protokol kesehatan tetap kita laksanakan, tapi dengan berbatas jumlah siswa, dengan berbatas waktu juga. Itu yang kita istilahnya KPBM itu ya Pak ya? Bukan, kursus itu. Kursus dengan SMK. Karena kan tidak mungkin praktek dengan mengawang-awang kan, tetap kita harus melaksanakan kayak misalkan contoh seperti tata boga gitu kan. Nggak mungkin belajar masyarakat sama itu kan harus praktek juga. Tapi ya dibatasi waktu dan jumlah peserta. Jadi diatur aja. Bergantian, tetap dengan jumlah yang supaya memang tidak berkerumun gitu. Jadi kita laksanakan seperti itu. Dan memang ternyata para pemirsa kita memang masih harus menjalankan hal ini ya, tapi tetap harus semangat semuanya. Iya betul. Tapi juga ini juga ada keunggulannya juga sebenarnya. Mungkin para ahli juga saya pernah menyampaikan kepada kita juga di sisi lain kita mungkin ada penurunan dalam proses pembelajaran, tapi di sisi lain kita punya keunggulan untuk memanfaatkan teknologi. Bahkan ada yang mengatakan ini loncatannya ini mungkin 10-15 tahun ke depan kita sudah laksanakan hari ini. Waktu dulu kita melaksanakan daring itu paling susah sekali. Dengan pembelajaran sistem dalam jaringan dengan komunikasi yang ada kita susah. Tapi sekarang kita dipaksa 100% untuk daring, itu luar biasa sebenarnya. Betul. Yeah. Sebetulnya kita sedang dididik oleh Tuhan. Kita jangan melihat dari sisi negatifnya. Mahakil gitu ya. Allah tegeringan mempersulit itu ya. Kita dikasih ambil hikmahnya ya Pak ya. Kita diberikan akal, harus tetap survive di dalam. Dan sebetulnya ini membuat pintar para orang tua, Pak. Betul. Karena orang tua terpaksa harus ini mendampingi. Juga suatu hikmah juga sebenarnya ya, kalau untuk pendidikan. Kalau dulu ada image bahwa pendidikan itu hanya kewajiban bagi guru dan orang tua hanya menyerahkan sepenuhnya pada guru. Padahal sebenarnya kan pendidikan yang utama itu adalah di rumah orang tua. Nah sekarang kita dididik lagi untuk bisa belajar sabar, belajar lagi meningkatkan keilmuan kita untuk mendidik anak kita sendiri. Gitu. Betul. Itu yang luar biasa Allah mengajarkan kepada kita. Kadang ya kita sendiri orang tua ya, tuh ya. Pasti juga ada yang ngerasa nih ya. Sok main titipkeun gitu. Geus pokoknya mah urusan guru ketika ada apa-apa dengan anaknya disalahkan guru. Betul sekarang sekali. Semua harus berbagi dong ya. Ini juga tanggung jawab dari semua pihak ya. Jadi kontrolnya juga dari orang tua terhadap apa-apa yang terjadi di sekolah ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah
tipsnya bagi orang tua di dalam menghadapi PPKM seperti ini, seperti apa nih Pak? Bagaimana bentuk kontrol mereka nih? Nah, ini juga kontrol juga perlu juga kita laksanakan, apalagi di level anak SMP sampai SMA, SMK juga harus ada variable kontrol yang jelas juga ya. Jangan sampai anak kita dilepas begitu saja. Karena kan di era teknologi yang sangat canggih dengan informasi yang cukup lumayan tinggi, itu harus punya filter juga sebenarnya. Ini banyak kasus-kasus juga yang terjadi di lapangan karena kita lost control, anak kita jadi pertama mungkin tingkat sosialisasinya sosial dengan masyarakat menurun. Karena mereka dipaksa untuk tetap ada di dalam rumah, di kamar tanpa itu. Tingkat stresnya cukup tinggi. Yang kedua harus kontrol juga karena kan berhubungan dengan IT, teknologi dan juga sekarang Google dan sebagainya lebih tinggi, kan itu banyak juga hal-hal negatif yang nanti diserap tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita juga pintar, harus difilter juga oleh kita. Kadang-kadang misalnya ada videonya dimatiin. Iya. Terus dia malah jadi lihat YouTube. Nah, gitu. Beruntung kalau lihat YouTube seperti itu. Tapi kalau lihat yang hal yang negatif misalnya itu lebih parah lagi. Iya, betul. Dan itu kan kalau kita tidak filter informasi juga banyak yang menyesatkan juga. Itu kita kekhawatiran kita seperti itu. Saya aja Pak pengalaman. Ini anak saya kan waktu pas dia menghadapi daring ini kan pas dari kelas 2 ke kelas 3 gitu. Iya. Kan kalau gadget itu udah kelas 4 ya, tapi itu biasa untuk game itu mereka. Jadi kan mau nggak mau jadi harus ada satu-satu juga kan gadget itu. Betul. Jadi dia tahu tuh ada YouTube, ada game-game yang lebih gimana gitu ya. Malah jadi itu yang dia senengin gitu dibanding belajar ya. Jadi ya kita juga orang tua harus terus gitu. Betul. Pokoknya setelah sekolah udah disimpan, nggak boleh lagi gitu ya. Jangan sampai kuotanya habis, belajarnya tidak. Jadi Nah itu juga masalah bahaya. juga, Iya. betul. Nah ini adalah tugas kita bersama di dalam menghadapi ini. Untuk para oke, nanti di-cut ya. Tadi kita sudah bahas mengenai orang tua. Nah ini untuk guru Pak, ada nggak standar penilaian dari pengajaran yang sudah dibuat dari masa pandemi ini nih untuk mengukur? Oh ini bagaimana nih si gurunya mengajar gitu dengan keterbatasan ini? Ada juga. Bahkan mungkin guru-guru sekarang lebih bagus, sudah terbiasa juga dengan IT juga ya. Yang tadinya tidak melek teknologi sekarang jadi mau nggak melek mau. teknologi. Guru-guru sekarang kan bisa membuat pembelajaran sendiri dengan menggunakan sistem video yang ada di HP juga cukup. Beliau menyampaikan materinya 10 atau 15 menit dan disampaikan. Saya sudah terbiasa. Bahkan dengan sistem live seperti ini juga guru-guru sudah bisa membuat. Sudah bisa diitukan. Jadi sudah cukup bagus. Kalau awal-awal masa pandemi kemarin kan banyak yang mengeluh orang tua ya. Aduh pusing, cenah. Abis di bumi itu, aduh pusing gitu kan. Betul gitu. sekali. Nah, ya pada akhirnya lama-lama sudah terbiasa juga. Dan sekarang malah sudah terbentuk lagi bukan hanya grup, kan grup WA sudah dilaksanakan oleh guru-guru sesuai dengan itu. WA lebih aktif dengan murid-murid. Bahkan ditambah lagi sekarang itu WA dengan grup orang tua. Jadi selain WA grup dengan siswanya, guru-guru sudah terbiasa juga dengan WA grup orang tua. Apabila ada misalkan siswanya yang kurang aktif dan sebagainya, atau memang tidak memberikan tugas dan sebagainya, ini masuk ke grup orang tua, kasih pengarahan kepada orang tuanya. Itu seperti itu. Oke, nanti kita akan teruskan lagi obrolan kita mengenai PPDB ya. Dari seputar pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bandung, tapi sesaat lagi ya, tetap di Cermin Cerita Menginspirasi. Kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Masih bersama Pak Junjunan dan kita masih juga membahas seputar penerimaan siswa baru yang ada di Kabupaten Bandung. Pak, bagaimana dengan peningkatan
kualitas dari PPDB yang ada di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak? Yang awal sekali semua terkaget-kaget dengan pandemi. Ya, Mungkin lebih siap sekarang ya? Iya. Alhamdulillah tahun kemarin kita PPDB sampai pengelolaannya mungkin sampai ke bulan Agustus kita masih mengelola PPDB karena jaringan yang memang masih kita adaptasi juga dengan jaringan yang teknologi yang lain sebagainya, dan juga mungkin mindset masyarakat juga masih Ketidakpahaman masyarakat sehingga jadi polemik gitu ya. polemik Dan saya kira di semua daerah dan itu memang permasalahannya juga karena memang kita baru menerapkan 100% yang kemarin, misalnya di zonasi itu masalah juga banyak juga. Karena memang kesalahan operator memasukkan data sehingga ada siswanya yang berdekatan tidak diterima karena dia memasukkan radiusnya yang salah juga. Ada juga yang salah juga memasukkan misalnya karena dia itu sebenarnya masuk di zonasi, dia ngambil prestasi. Prestasi gagal. Ada terbalikan, misalkan sebenarnya prestasi dia bisa masuk, tapi dia masuk ke zonasi. Itu seperti itu banyak juga. Oke. Jadi ada berapa tipe sih, Pak? Pertama dari sistem zonasi. Oh ya, yang diterapkan oleh Permendikbud nomor 1 ya sekarang itu tetap kita menggunakannya 4 jalur untuk seleksi, dan seleksi ini diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang pendaftarnya melebihi daya tampung. Kalau sebenarnya yang pesertanya kurang, pendaftarnya kurang dari daya tampung, sebenarnya tidak usah ada seleksi, bisa diterima semua. Gitu. Tapi kalau misalkan semacam kalau di Kabupaten Bandung ada titik-titik yang memang sangat banyak peminatnya, itu wilayah Balai Endah 1, 2, 3, Margahayu 1, 2, 3, Soreang di Soreang 1, 2, 3, Soreang 1 terutama. Sementara yang di wilayah perbatasan masih Cicalengka di yang berkaitan dengan pusat itu udah melebihi. Maka kita berlakukan sistem seleksi dengan menggunakan 4 jalur. Oke. Untuk asas keadilan. Pertama zonasi, kita zonasi ini melihat seberapa jauh, seberapa dekat rumah siswa tersebut ke sekolah. Dengan sistemnya seperti sistem sistem spiral gitu. Itu. Dan yang kedua dengan sistem prestasi, jalur prestasi. Itu jalur prestasi itu ada 2 yang kita ambil, jalur akademis dan non akademis. Kalau jalur non akademis ya siswa-siswa yang punya bakat olahraga, terus juga seni dan sains juga yang memang dia berprestasi di bidang itu. Dan dibuktikan dengan sertifikat dia punya. Di situ kegiatan. Maksimal nggak Pak untuk penerimaan siswa yang dari jalur prestasi itu? Maksimal juga. Dan ada juga zona dengan prestasi dengan sistem jalur akademis. Nah itu dilihat dari nilai rata-rata rapot kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kita ratakan, yang terbesar itu kita ambil. Jadi itu, dan yang ketiganya jalur perpindahan. Perpindahan orang tua, misalkan orang tua yang di pegawai negeri maupun pegawai negeri yang memang mutasi pindah ke itu kan, orang anaknya harus pindah. Nah itu dibuktikan hanya dengan surat pindah itu bisa diterima. Itu 5% kalau nggak salah. Itu yang kepindahan. Satu lagi dengan jalur afirmasi. Nah afirmasi ini kita proyeksikan minimal 15%. Jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak mampu dan juga berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi kita punya keberpihakan juga kepada mereka. Kalau dilihat dari statistik kita, sebenarnya kita di kisaran 10% miskin itu. Tapi karena memang pandemi ini kita mungkin banyak juga yang miskin baru ya. Makanya kita lebih memegang yang 15%, kita cukup untuk bisa mengakomodir mereka. Gitu. Ya ini tentu jadi PR. Ya. Dan ini kualitas kualitas sebenarnya kualitas pendidikan di persekolahan Kabupaten Bandung ini sama sebenarnya. Tapi karena memang mungkin mindset masyarakat ada masih memperlakukan lagi ada sekolah favorit sebenarnya itu. Jadi seolah ini sekolah yang terbagus, padahal sebenarnya
Guru-guru di Kabupaten Bandung itu cukup bagus. Swasta kita bagus-bagus. Bukan sekarang yang berprestasi itu di swasta sebenarnya di Kabupaten Bandung. Yang banyak masuk ke perguruan tinggi di swasta. Kabupaten Bandung cukup lumayan bagus. Guru-gurunya kita negeri swasta kemarin yang mendapat juara nasional 2-3 tahun ke belakang itu dari swasta. Oke. Saya tertarik tadi Pak dengan yang jalur prestasi. Ya. Ya ini sih sebetulnya ya bisa kita renungi bersama ya Pak ya, bahwa apresiasi terhadap para anak-anak kita yang berprestasi ya dari misalnya olahraga dan lain sebagainya. Ada waktu tetangga saya mengeluhkan saya gitu. di TKI Taman Kopo Indah. Kang kumahanya itu putra abdi teh prestasi tapi prestasinya di KBB. Dalinggihna di dieu. Waktos eta teh ingin ada dukungan untuk prestasi olahraga tapi tidak ada perhatian sauna di Kabupaten Bandung. Jadi akhirnya kita menjadi bagian dari atlet di KBB Manah, Pak. Oh gitu. Jadi SMP junior, kelas junior. Tapi kan terus aya prestasina. Ya, jadi kumahanya terkait dengan sekolah itu. Saya bilang, oke, ini bukan salah siapa-siapa sebetulnya. Tapi untuk PR ke depannya berarti kita harus lebih memberikan apresiasi terhadap misalnya yang berprestasi di bidang olahraga, seni gitu ya. Supaya aset-aset kita ini nggak lari kemana-mana gitu. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan PPDB kita tidak melihat prestasinya dari mana. Oh gitu ya? Yang penting dia punya sertifikat levelnya tingkat apa. Wah, kalau biasanya itu, kita tingkat kalau kabupaten misalnya. Biasa harapan kalau tidak salah harapan 2 tingkat kabupaten bisa masuk seleksi juga. Mau misalkan di Subang, mau di KBB atau di Tasik, mau punya sertifikat bisa kita masuk ke sini. Oh gitu ya? Bisa. Terus saya bilangnya deh, cuma udah telat kali sekarang. Iya jadi katanya karena apa namanya juaranya itu mewakili sebelah gitu ya. Tetangga sebelah jadi tidak masalah melalui kita, mungkin dia jadi takut gitu untuk mendaftarkan dengan adanya prestasi-prestasi itu. Iya. Hanya itu mindsetnya. Ya mungkin ini Pak terakhir nih ya untuk para warga yang ingin mengikuti pendidikan dari jalur PKBM. Oh iya betul. Karena kan banyak juga Pak yang tidak dari jalur formal, betul, tapi secara non formal. Gimana nih Pak? Oh iya. Prosesnya. Jadi di kita itu sebenarnya ada jalur pendidikan yang memang masyarakat belum tahu juga ya. Jadi ada di kita yang namanya pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM. Itu alternatif bagi masyarakat yang memang dari segi usia mungkin sudah lewat atau mungkin dari segi dia sudah mungkin rumah tangga, bekerja, ingin melanjutkan itu boleh. Jadi dari seluruh level ya? Boleh seluruh level. SD, atau SMP, SMA? Boleh. Ada PKBM mengelola paket A itu levelnya SD. Oke. Itu usia sekolah boleh masuk di sana. Paket B itu di level SMP. Usia sekolah boleh. Usia non sekolah boleh masuk di sana. Dan paket C itu level SMA. Itu juga usia sekolah boleh masuk, usia di atas sekolah boleh. Berapa lama sih Pak biasanya kalau misalnya paket C? Itu yang namanya kesetaraan ya, itu sudah setara dengan pendidikan formal. Oke. Jadi kalau SD ya formalnya 6 tahun, kalau misalnya mau dirintis dari awal. Kalau SMP 3 tahun, SMA paket C-nya 3 tahun. Tapi boleh juga mutasi dari sekolah formal ke non formal itu membolehkan. Jadi kita hanya bisa atau kita putus sekolah di kelas SMP misalnya di kelas 9, kelas 8 gitu. Itu tinggal melanjutkan ke PKBM bisa paket C. Itu caranya bagaimana Pak? Tinggal daftar sama daftar ke PKBM setempat. Kita lakukan pembelajaran juga. Itu keunikan di PKBM ini berbeda dengan formal. Kalau formal kan di desa, di sekolah bisa langsung. Di desa, bisa di mana saja dan juga waktu belajarnya itu tidak sama dengan formal dari pagi sampai siang gitu. Kalau di PKBM disesuaikan dengan kondisi
peserta didik itu sendiri. Mau Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu bisa itu. Oke. Kita laksanakan. Dan itu setara dengan pendidikan formal, jasanya sudah setara. Kita sudah banyak di PKBM kita yang masuk ke paket C misalnya gitu ya. Itu ke perguruan tinggi negeri sudah banyak yang masuk. Dalam setahun itu rata-rata berapa Pak jumlah lulusan dari PKBM? Kalau PKBM untuk C misal paket C. C itu sekitar 4.000. Banyak juga ya, Pak ya? Banyak. Jadi kan kadang-kadang ini juga ada yang misalkan karyawan pabrik yang memang misalkan ingin mengupgrade lah ya. Karena kan harus sekarang levelnya harus SMA misalkan. Iya. Itu kalau masuk ke formal kan tidak mungkin. Makanya kita kasih layanan lah di paket C ini. Jadi bisa dia daftar di paket C dengan sistem pembelajaran sesuaikan dengan waktu yang dia punya. Oke, berarti kalau ada teman-teman yang ingin tahu mengenai PKBM seperti apa, informasinya kemana nih Pak? Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ada bidang PAUD dan pendidikan non formal informal. Oke. Nah di sana boleh konsultasi ngobrol seperti apa, sehingga saya berharap masyarakat yang tidak tercover di pendidikan formal itu bisa tercover di pendidikan non formal, sehingga mungkin ini akan menambah atau meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bandung. Nah dengan kondisi sekarang ini yang 25% ya yang bekerja di kantor Pak, mungkin di Dinas Pendidikan, kalau ingin menanyakan lewat telepon ataupun sosial media ataupun mungkin ada call centernya Pak, di mana Pak? Ada layanan kita juga kan 25% itu di tiap bidang ada yang siap melayani. Oh, di semua bidangnya ada. Semua bidang ada perwakilan tiap hari ada untuk pelayanan itu. Jadi mendingan datang aja langsung deh ya betul. ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, silakan bisa ditanyakan informasi yang dibutuhkan. Iya, Bapak hatur nuhun. Sami-sami. Waktosna. Ya ini tentunya sangat bermanfaat untuk bisa mendapatkan informasi mengenai ini saya harus bagaimana nih terkait dengan pendidikan, dan bisa dijamin masalah PPDB pelaksanaannya insya Allah tidak ada permainan ya Pak ya. Ya, kami sangat menghindari yang sifatnya transaksional. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ulah hariwang ya, upami aya nu teu ditampi di sekolah anu diimpi-impikan ya. Tos wae nama disyukuri betul. di sekolah yang sekarang, karena itu ya insya Allah jadi yang terbaik ya, betul. untuk para orang tua siswa mungkin yang tahun depan kelulusan dipersiapkan dari sekarang. Dan mudah-mudahan semakin maju pendidikan di Indonesia, apapun keadaannya kita tetap harus semangat, dan ini siapa tahu Pak ya, jadi ada hikmahnya juga nih, tambahan hikmahnya seueur hikmahna gini. Jadi mungkin kita akan lebih punya format yang lebih simple ya, anak-anak tidak didedet-dedetkan dengan materi yang begitu banyak gitu ya. Jadi akhirnya kita seperti ya di luar negeri, di Eropa, di Amerika yang lebih simple pendidikannya, dan anak-anak jadi lebih enjoy, banyak waktu mereka untuk bermain misalnya, untuk yang PAUD, yang SD gitu, tidak terlalu banyak sekali yang menjadi beban mereka. Terima kasih, sehat terus, pinter terus, cerdas terus, insya Allah baleng hardeui lah ya setelah pandemi ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.